Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqal qailin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh nyambung jamaah taklim di Masjid As-Salam yang semuanya dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentu hadir bersama kita para tuan guru, para tokoh, pengurus DKM, ustadz, ustadzah, tidak saya sebut satu persatu, semuanya orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memudahkan mengawali harinya dengan segera bangun ya. Mungkin sudah ada yang bangun tadi jam 2:30, jam 3, terus sholat tahajud ya 11, tahajudnya 8, terus witirnya 3 ya kan, kayak yang kita lakukan dulu waktu Ramadan ya, sebulan penuh terus qiyamul lail terus ya. Maka insya Allah berikan kita taufik untuk menyambung amal-amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Kembali Allah kasih taufik kita semua, Allah rahmati kita semua dengan berbagai macam karunia nikmat, di antaranya nikmat beribadah, nikmat untuk melanjutkan, menyambung kembali ibadah-ibadah kita khususnya setelah Ramadan. Karena Ramadan itu ya puncak dari aktivitas ibadah kita. Biasanya kalau sudah sampai ke puncak ya tinggal turun gitu. Ya turun boleh asal jangan terjun di Arab gitu ya. Turunnya pelan-pelan ya kan. Ya, kalau sampai betul-betul langsung terjun gelundung itu ya sayang. Itu adalah karakter dasarnya. Memang ada saat-saatnya manusia itu punya semangat tinggi karena Allah kasih kesempatan yang istimewa. Ada satu riwayat ketika selesai Ramadan itu para sahabat disebutkan dalam hadis Jubair bin Nufair, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa yawmal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah para sahabat Nabi selesai Ramadan kalau ketemu di antara mereka itu saling mendoakan. Doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga Allah menerima. Taqabbalallah, semoga Allah menerima. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita semua. Minna wa minkum, dari kami dan dari kalian. Artinya mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal-amal kita. Ini sekaligus sebagai gambaran kalau kita beramal
itu harus diperhatikan sisi keqabulannya. Kalau kata Khalifah Ali, kalau kita beramal jangan hanya yang penting sudah banyak, yang penting sudah terlaksana, apalagi yang penting sudah gugur kewajiban, jangan sampai seperti itu. Makanya beliau itu diriwayatkan di akhir Ramadan itu beliau berseru dalam hatinya, ya laita syi'ri in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mardudi fanu'assi. Ya Allah, andai amal-amalku yang tidak seberapa ini kau berkenan menerimanya, maka berbahagialah aku, selama beruntunglah aku. Tapi andai amalku yang gak seberapa ini kau ternyata belum berkenan menerima, maka itu musibah bagi. Jadi insya Allah semua kita berpikir positif, mudah-mudahan semua amal-amal kita Allah berkenan menerima. Doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Tambah lagi minal aidin wal faizin. Tambah lagi mohon maaf lahir batin. Itu bukan mohon maaf lahir itu bukan doa, tapi itu permintaan maaf. Ada enggak sih itu taqabbalallahu minna wa minkum? Ada. Kalau minal aidin wal faizin ada juga dalilnya. Karena minal aidin wal faizin itu juga doa. Artinya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang meraih kemenangan. Kalau mohon maaf lahir batin, dalilnya apa? Ya, mohon maaf lahir batin itu ini versi lokalnya. Itu khusus untuk orang Indonesia atau orang di rumpun kayak di Malaysia, di Brunei ada enggak? Kalau dulu kami di kampung yang minta maaf tuh keliling ke rumah-rumah, ya kan? Yang lebih tua, yang lebih muda ngomong dulu, nanti yang tua jawab gitu ya. Nah, iya, sebenarnya kalau di kampung saya itu badanan, keliling gitu. Tapi sekarang nggak tahu udah nggak ada. Itu ternyata ijtihad ulama Indonesia. Orang Indonesia itu berijtihad melakukan halal bihalal itu ada satu hadis. Hadis ini Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Lalu para sahabat mengatakan, al-muflisu minna ma la dirham wa la dinar. Ya, yang dianggap oleh para sahabat orang bangkrut itu yang enggak punya duit, enggak punya dirham, enggak punya dinar. Tapi kata Rasulullah SAW, al-muflis man jaa yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa sadaqatihi wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa khadama hadha. Ternyata yang dimaksud Rasulullah SAW itu orang bangkrut itu nanti orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, berbagai macam amal ibadahnya itu dapat pahala. Tapi sayang dia itu juga sudah menzalimi fulan, mencaci fulan, memaki fulan, mengambil haknya si fulan, dan belum dapat maaf. Akhirnya nanti di akhirat diadili sama Allah. Ternyata akhirnya orang-orang yang dizalimi ini menuntut dia, menuntut balas. Akhirnya pahala sholat dia untuk ganti, pahala puasa dia, sampai akhirnya habis semua pahala. Orang-orang yang terzalimi itu masih belum selesai. Karena sudah nggak ada lagi pahala untuk menggantinya, akhirnya dosa orang-orang dizalimi itu diamprokan ke dia. Itu namanya orang bangkrut. Nah, itulah akhirnya ada ijtihad
supaya kita ini sering-sering saling memaafkan. Takut kita nanti ini pahala-pahala kita itu habis karena kita belum selesai urusannya dengan orang-orang yang kita lihat. Maka kemudian menjadi tradisi halal bihalal. Di antara ya tadi fokus kita bagaimana ketika kita beribadah itu supaya ibadahnya diterima. Sampai begitu pentingnya orang itu dia dalam beribadah pastikan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda bahwa suatu ibadah itu diterima ialah manakala Allah mudahkan untuk melanjutkan dan menyambung kembali. Ini titik pentingnya kita. Siapapun yang kita lakukan atau kita dimudahkan oleh Allah untuk menyambung amal-amal kita. Sebelum Ramadan kita biasa ngaji. Selama Ramadan kita baca Quran, kita berbagai macam ibadah. Terus kita sambung kembali sekarang ini di bulan Syawal. Ini pertanda insya Allah sebagai bukti bahwa amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita segera sambung nih. Pagi ini kita sambung ngaji kita. Insya Allah ini sebagai tanda Allah berkenan menerima ibadah. Kalau sesudah Syawal atau sudah Ramadan kita off, nah, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima Allah SWT. Tapi kalau Allah mudahkan untuk menyambung kembali, ya, saya lagi nyari-nyari tandanya nih nyambung kembalinya di mana. Mudah-mudahan nggak lupa. Ini para santri yang biasanya nyatet. Kalau nggak salah dulu ada tanda itu, dulu kita membahas tentang hal-hal yang dilarang dalam sholat. Ya enggak? Kira-kira yang ngajinya sebulan sekali. Ngajinya sebulan sekali. Ya. Jadi ya enggak lupa ya, tapi saya ada tandanya. Kecuali Ramadan itu ada tema khusus. Jadi sebelum Ramadan kita sudah membahas tentang al-manhiyat fis shalah. Al-manhiyat itu perkara-perkara yang dilarang dalam sholat, nggak boleh, ya kan? Ya, al-manhiyat fis shalah ini sudah seperti yang kita sampaikan, sholat sambil malam kerik, apalagi terus sholat matanya ngeliat ke atas, terus tolah-toleh, ya kan? Nah itu yang sudah kita bahas. Jadi sekarang kita akan lanjutkan mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ini harus kita hindari. Kenapa? Betapa ruginya kalau sampai kita melakukan sholat ternyata kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkannya, maka menjadi sia-sia sholatnya. Maka kita harus perhatikan. Yang pertama, tayaqqunul hadas al-mubtil lil wudu. Jadi orang itu sholatnya bisa batal karena dia yakin bahwa dia sudah hadas. Hadas yang menyebabkan orang itu wudunya batal. Jadi dalam hatinya ada keyakinan bahwa saya itu sudah batal. Walaupun hakikatnya belum batal, tetap aja nggak sah. Karena al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Pokoknya saya sudah wudu, padahal belum batal, tapi saya udah nggak yakin kayaknya belum batal. Berarti sudah. Jangan paksakan sholat, harus wudu lagi. Karena sesuatu itu harus didirikan berdasarkan keyakinan. Kata Rasulullah, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Faqad syukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi
yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Sungguh telah diadukan kepada Rasulullah SAW seseorang yang di dalam sholatnya itu membayangkan dia sudah terjadi sesuatu. Dalam sholatnya itu kayak ada bisik-bisik, ada sriwing-sriwing gitu. Apa sriwing-sriwing itu maksudnya kayak ada sesuatu yang keluar gitu. Nah, itu ternyata sudah ada kasusnya. Zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang kalau sholat tuh kayak ada yang keluar sesuatu, sriwing. Faqala la yanfatilu aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang ini disampaikan kepada orang ini katanya jangan putuskan sholatnya sampai dia itu betul-betul mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Artinya ini kita ketika di dalam sholat kayak merasa ada kentut kecil gitu, tapi kita agak ragu gitu, apakah benar kentut atau bukan. Kalau nggak jelas-jelas dengar suaranya dan nggak terasa baunya itu disuruh meneruskan. Ini kalau terjadinya sesudah dalam sholat. Kalau tadi kan kalau ragu ya nggak yakin ini kan sebelum sholat. Ya artinya kalau kita nggak yakin bahwa itu belum batal ya udah lanjut saja. Inilah kemudahan dari Allah SWT bahwa sesuatu itu dipermudah gitu, tidak dibuat sholat karena kalau dibuat sulit ya, karena bisa juga orang itu nanti akan timbul was-was. Jadi orang ini diadukan kepada Rasulullah SAW, ada seseorang yang kayak terjadi sesuatu, kayak ada mendapatkan sesuatu di dalam atau di duburnya. Maka Rasulullah mengatakan jangan putuskan sholatnya sampai dia itu benar-benar mendengar suaranya atau mendapatkan baunya. Ini kalau sudah terjadi dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat ya sudah. Kalau ragu seperti itu langsung kita ambil wudhu. Yang kedua, tarku syartin min syurutis sholat au ruknin min arkaniha biduni udhrin. Ya, termasuk yang membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat atau rukun-rukun sholat. Ya di depan kita sudah pelajari pengertian kalau syarat apa? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi dalam sholat. Jadi syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi dalam sholat, tapi bukan bagian dari sholat. Kayak menutup aurat. Menutup aurat itu bukan sholat, tapi kalau orang sholat nggak nutup aurat, sholatnya nggak sah. Contoh lagi apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat kan bukan sholat, bukan bagian dari sholat. Tapi kalau ada orang sholat nggak menghadap kiblat, menghadap ke lapangan, pernah ada permainan bola, ya tidak sah. Atau apalagi contoh bersuci, berwudu termasuk dari sholat bukan? Tapi kalau ada orang sholat nggak berwudu berarti sholatnya tidak sah. Jadi kalau kita meninggalkan syarat dari syarat-syarat sah sholat berarti sholatnya tidak sah. Atau meninggalkan rukun. Nah, rukun itu pengertiannya perkara-perkara yang harus dipenuhi dalam sholat dan itu bagian dari sholat. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bagian dari sholat. Dan kalau ada orang sholat nggak takbiratul ihram tidak sah. Contoh lain apa? Al-Fatihah. Fatihah itu bagian dari sholat. Kalau ada orang membaca sholat nggak pakai baca Fatihah tidak sah. Ruku, tahiyat dan seterusnya. Jadi intinya
setiap perkara yang menjadi syarat atau menjadi rukun sholat itu harus dipenuhi. Kalau ada salah satu dari itu semua ada yang ditinggalkan, berarti sholatnya tidak sah. Di qaulin Nabi SAW, lil musi'i salatahu lamma ra'ahu la yatma'innu fi salatihi. Seperti sabda Nabi SAW kepada orang yang sholatnya buruk karena dia itu tidak tumakninah dalam sholatnya. Lalu beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW melihat salah seorang sahabat sholat tapi tidak tumakninah, begitu cepatnya atau lambat tapi nggak diem. Karena tumakninah itu artinya diem sejenak sesudah bergerak. Allahu Akbar, diem dulu, jangan gerak. Sami Allahu liman hamidah, diem dulu. Allahu Akbar, walaupun cepat tapi ada diamnya, itu berarti ada tumakninahnya. Nah, suatu ketika ada sahabat yang sholatnya tidak ada tumakninah, maka langsung disuruh ulang. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholat. Itu belum sholat. Kalau sholat kamu belum benar. Sampai akhirnya disebutkan orang itu sudah mulangi, masih disuruh ngulang lagi kata Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW melihatnya masih belum benar, belum tumanina. Terus sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la uhsinu illa, ya Rasulullah, saya tidak bisa kecuali kayak gini. Terus kata Rasulullah SAW, beliau katakan, irka hatta tma'inna wasjud hatta ta'lam. Ya rukuklah sampai betul-betul diam dulu, sujudlah sampai diam dulu. Sampai ada hadis juga, siapa itu pencuri yang paling buruk. Semua pencuri buruk, tapi pencuri yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri dalam sholat. Ternyata apa yang dimaksud orang yang sholatnya itu tidak tumakninah. 7 menit 23 rakaat. Kira-kira bisa tumakninah apa loncat-loncat gitu ya. Mendingan kalau sebanyak-banyak, yang penting sempurna rukunnya, karena rukunnya syaratnya. Jadi kita lanjutkan. Waqad dzakarna min qablu syurutus shalah, sudah kita bahas itu rukun-rukun dan syaratnya di depan. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Maksudnya tentu saja nggak sampai sih orang lagi sholat atau ambil gelas minum gitu, atau orang langsung makan gitu. Tapi maksudnya ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, langsung masuk ke dalam perut atau dan disengaja. Entah itu sisa makanan yang di mulut atau apa namanya itu ya, cikung kan. Nah itu kalau sampai ditelan sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau ludah ya enggak, ludah itu kan memang sesuatu yang ada. Qala Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw shariba fi salatil fardhi 'amidan alaihi al-'idah wa kadha fi salati tatawwu' 'inda al-jumhur li'anna ma afdal al-fardha yubtilu at-tatawwu'. Ibnu Munzir ini salah seorang ulama menyebutkan bahwa para ahli ilmu sudah sepakat, siapa yang makan atau minum dengan sengaja sedang dia dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu harus diulang, maksudnya batal. Nah ini itu sudah maklum ya. Ya tentu saja yang dimaksud, usahakan sebelum sholat itu kita pastikan mulut kita sudah bersih, tidak ada sisa-sisa makanan ya, atau ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Yang keempat, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis sholat, yaitu berbicara dengan sengaja. Jadi dalam sholat tuh nggak boleh berbicara. Fa'an Zaid bin al-Arqam qala kunna natakallam fi sholat.
yukallimu ar-rajul minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah hatta nuzilat wa qumu lillahi qanitin fa amarna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Jadi ada riwayat hadis dari Zaid bin Al-Arqam, dulu pernah kami sholat, pas dalam sholatnya berbicara, karena di antara kami ada yang berbicara kepada temannya yang ada di sampingnya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk berdirilah sholat karena Allah dalam keadaan khusyuk. Fa amara nabi sukut, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita agar diam, wa nuhi wa nahana 'anil kalam, dan mencegah kami dari berbicara. Beda kalau di sini ada orang berbicara tapi tidak sengaja. Di sini siapa yang berbicara dalam sholat nasian, dalam keadaan lupa, au jahilan, atau tidak tahu, bil hukmi, dengan hukumnya, lam tabtul sholatuhu. Kalau ada orang yang berbicara tapi nggak sengaja, mulutnya kelepasan, atau dia nggak tahu bahwa berbicara itu ternyata membatalkan, nah itu nggak tahu, benar-benar belum belajar, maka tidak batal. Sampai diriwayatkan ada satu riwayat hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam, pernah Nabi Muhammad SAW bersin. Jadi fikisati salat di mana Nabi SAW atau salat, bukan Nabi Muhammad, tapi ada seseorang yang bersin. Kemudian ada salah satu temannya yang menjawab yarhamukallah. Faja'al yang duruna ilaihi, maka kemudian orang-orang memperhatikan kepadanya. Faqala ma lakum tanduruna ilayya, kenapa kalian itu memperhatikan saya? Fi an natakallam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang menceritakan karena ada orang yang tidak tahu hukumnya, pas ada temannya yang bersin, kemudian dia mendoakan, doanya yarhamukallah. Kalau bahasa Indonesianya itu ngomong kepada orang lain, semoga Allah merahmatimu. Ini kata-kata seperti ini itu adalah termasuk berbicara kepada orang lain, kan? Semoga Allah merahmatimu. Tapi waktu itu disebutkan Rasulullah SAW itu tidak mengatakan dia itu harus mengulangi, tidak menyuruh dia mengulang. Wa anna Nabi SAW lam yubtil salatahu, Nabi tidak menghukumi orang ini batal salatnya. Walam ya'murhu bil i'adah, dan tidak menyuruh mengulangi, li'annahu kana jahilan bil hukmi, karena dia itu tidak tahu hukumnya. Jadi intinya kalau dalam sholat itu bentuk dialog dengan orang lain itu nggak boleh. Makanya kalau doa yarhamukallah itu nggak boleh, karena yarhamuka itu kalau dalam dialog itu, dalam hukum itu, kita berbicara dengan orang kedua. Jadi kita berbicara dengan orang lain. Beda kalau kita umpamanya berbicara dengan orang yang ketiga, yarhamullah. Itu kita tidak sedang berbicara dengan orang itu, nggak ada orangnya, maka itu beda hukumnya. Kalau yarhamukallah itu membatalkan, karena itu ada terjadi interaksi dialog antara orang pertama dengan orang kedua. Tapi kalau yarhamullah itu tidak berbicara dengan orang kedua, tapi berbicara dengan orang ketiga, dan itu tidak membatalkan ini secara hukum. Jadi intinya kita hindari berbicara dengan orang lain, walaupun memang di sini hukumnya itu tidak batal kalau dia tidak tahu. Inna hadha shalah yasusu ya syai'un min kalamin nas, innahu wa tasbu wa taqru. Jadi kata beliau, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholat ini tidak pantas di dalamnya diisi dari perkataan manusia, tapi isinya adalah tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Intinya kesimpulannya, kalau ada orang berbicara karena dia lupa atau karena tidak tahu, itu tidak membatalkan.
Tapi hukum asalnya orang berbicara secara sengaja itu hukumnya membatalkan sholat. Yang kelima, ad-dhahik alladhi yudhiru ma'ahu saut. Ketawa yang memperdengarkan suara. Berarti ketawa ada suaranya. Kalau enggak ada suaranya namanya mesem. Wa huwa mubtilun lis-shalah bil ijma'. Ini membatalkan sholat secara ijma'. Wa dzalika li'annahu afhasyu minal kalam. Kenapa? Karena ketawa itu lebih parah dari berbicara. Kalau berbicara kan ya namanya berbicara, tapi kalau sudah ketawa itu ada unsur meremehkan, unsur yang mempermainkan ya, karena ketawa ya kan. Jadi bukan, kalau berbicara aja sudah membatalkan apalagi ketawa. Tapi di sini disebutkan ammat tabassum fala yubtilus shalah. Adapun hanya tersenyum maka tidak membatalkan sholat. Nah, lakin in kana li ghairi udrin kuriha. Tapi kalau enggak ada udzur, kenapa mesti senyum-senyum, yaitu dimakruhkan. Artinya di sini beda hukumnya. Kalau sholat itu ketawa batal, tapi kalau hanya tersenyum tidak. Satu bab lagi, ini selesai tentang bab tadi, hal-hal yang membatalkan sholat. Sekarang kita akan bahas, ini mungkin hal yang sering kita dapatkan di masyarakat, yaitu al-qunutu fil faraid. Penting juga ini ya, supaya kita paham semua. Hukum berkunut dalam sholat 5 waktu. Ini perkara yang termasuk fikhiyah. Fikhiyah itu maksudnya perkara-perkara yang sudah masuk ke dalam ranah fikih, yang biasanya ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau ada sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan itu muktabar itu sesuatu yang diakui, yang mau tidak mau memang terjadi dalam kenyataannya itu signifikan. Banyak orang-orang yang berbeda pendapat ini. Beda kalau yang sad itu sesuatu perbedaan tapi yang nyeleneh. Kalau gitu nggak usah dianggap. Jadi ada al-khilaf al-mu'tabar, ada al-khilaf as-sad. Al-khilaf al-mu'tabar itu perbedaan antara para ulama yang mau tidak mau diakui karena memang kenyataannya seperti itu dan banyak. Tapi kalau al-khilaf as-sad, perbedaan yang sifatnya nyeleneh, itu enggak banyak biasanya. Dan itu selalu ada. Maka di sini disebutkan dalam masalah qunut, ikhtalafa ahlul ilmi fi masyru'iyatil qunut fil fajri yakunu ala arba'ati aqwal. Untuk qunut di waktu subuh saja, jadi terbagi salat waktu subuh atau salat subuh dengan salat-salat yang lain. Pertama dibahas tentang qunut salat subuh. Ini ada 4 pendapat. Nanti tinggal kita pilih mana yang paling kita suka. Dalam artian suka tapi berdasarkan kepada keyakinan dalil. Bukan suka karena enakan yang enggak ada, bukan itu. Jadi bukan berdasarkan suka atau tidak suka yang berdasarkan keinginan nafsu, tapi suka atau cocok berdasarkan ilmu dalil. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i itu imam madhab yang ketiga. Jadi yang paling senior Imam Hanafi. Nanti Imam Hanafi muncul berikutnya Imam Malik. Dan Imam Malik juga berguru kepada Imam Hanafi. Jadi muridnya. Kemudian setelah Imam Malik muncul Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada Imam Malik. Jadi muridnya juga. Nanti muncul berikutnya setelah Imam Syafi'i Imam
Ahmad. Imam Ahmad juga berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi mereka itu semua ya saling saling berantai, sangat memuliakan kepada guru-gurunya walaupun ada pendapat-pendapatnya yang tidak sama. Inilah yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh fanatik madhab. Tidak boleh fanatik madhab. Karena kalau kita fanatik madhab itu nanti akan kita terjebak menyalahkan yang satu, membenarkan yang lain. Kalau kita bermadhab Syafi'i, lalu kita fanatik madhab Syafi'i, artinya kita bisa-bisa menyalahkan Imam Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kita terjebak fanatik pada Imam Malik. Akhirnya kita bisa nanti menganggap bahwa Imam Hanafi itu gurunya Imam Malik, dikira salah. Enggak. Kita tidak mungkin tidak bermadhab karena kita tidak cukup ilmu untuk mengambil pelajaran, memahami ayat, memahami hadis langsung kita bisa amalkan, enggak mungkin. Kita butuh seorang yang menjelaskan itu, yang menjadi cara memahami, cara belajar, cara menyimpulkan, itulah para imam madhab. Sehingga kita nggak mungkin kalau nggak bermadhab. Tapi kita nggak boleh fanatik menganggap bahwa yang paling benar atau yang benar hanya madhab si fulan, yang lain salah. Itu berbahaya kalau kayak gitu. Artinya kita bisa akhirnya mengunggulkan yang lain, menyalahkan yang lainnya. Padahal mereka itu Masya Allah, orang-orang yang memang Allah kehendaki dipilih untuk menjaga agama ini. Sehingga kita sampai bisa paham seperti ini adalah jasa mereka, para guru. Dan mereka itu nggak ada yang sengaja membuat madhab, nggak ada. Jadi nggak ada istilah. Walaupun disebutkan pendiri madhab itu bukan berarti dia mendirikan sekolah, bukan. Tapi mereka belajar Al-Quran, belajar hadis, dia hafalkan, dia pahami, kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya mencatat, melanjutkan, mewariskan dari apa yang dia dapatkan dari gurunya. Nah, murid-muridnya Imam Hanafi ini disebut dengan madhab Hanafi. Dia menulis, dia mencatat, membuat kesimpulan, karya-karyanya itu disebut dengan madhab Hanafi. Terus nanti juga Imam Malik punya murid-murid yang mencatat, melanjutkan, disebut madhab. Jadi madhab itu kayak semacam thariqah, cara. Sehingga mungkin mereka kalau sekarang mau yang Allah takdirkan mau yang bisa hidup kembali, ya toko ini ternyata nih murid-murid saya di sini begini. Ya nggak sengaja, ya maka mengajarkan saja. Karena pada saat itu beliau lah orang yang menjadi panutan, orang bertanya tentang agama, belajar agama, memutuskan perkara-perkara agama, itulah beliau kan. Jadi intinya kita butuh untuk bermadhab. Kita nggak boleh sombong, merasa udah bisa bahasa Arab, udah dikit-dikit ngaji kaidah, ilmu nahwu, sorof, mantik, walau udah habis itu langsung kita baca ayat, baca hadis, langsung kita kesimpulkan ya. Apalagi sampai menyalahkan madhab yang ada, itu kita nggak boleh, belum punya kapasitas. Jadi menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu kunut dengan sunnah muakkadah ratibah. Sunnah yaitu disunnahkan muakkadah yang dikuatkan, ratibah yang rotib. Rotib itu artinya rutin. Makanya boleh juga kita mau madhab Syafi'i dan madhab Malik ini kita merutinkan. Yustahabbul mudawamah, yang disunnatkan untuk melanggengkan. Tapi sunnah ya, jadi tetap aja sunnah. Memang sunnahnya untuk terus menerus, tapi ini tetap aja nggak keluar dari dia sebagai
sunnah. Artinya kalau nggak melakukan juga nggak apa-apa. Itu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Cuman beda, kalau Imam Malik itu pendapatnya kunutnya itu sebelum ruku. Kalau Imam Syafi'i seperti yang kita lakukan yaitu setelah ruku, iktidal, kemudian kunut. Nah, ini selesai. Dalilnya banyak, hadis-hadis masing-masing punya dalil. Di antaranya yang selalu menjadi pegangan kalau Imam Syafi'i itu hadis dari yang terkenal ini ya, hadis dari Anas ya, Anas bin Malik. Jadi kata Anas mengatakan mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ini hadis yang terkenal. Ini kemudian menjadi perdebatan antara ahli hadis. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadis sahih. Ini akhirnya berdebatnya situ. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwa mazala Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW itu terus menerus yaqnutu fil fajri, membaca kunut dalam sholat subuh hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Ini hadis. Nah, dari orang-orang yang memerutinkan ini berpedoman diantara dengan hadis ini. Kemudian ada hadis-hadis yang lain juga. Pendapat yang kedua, tadi kan dari 4 mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i sudah, yaitu mengatakan apa? Sunnah muakkadah yustahabbul mudawamah. Kita milih boleh. Kalau mau ikut terus boleh, nggak masalah. Ada dalilnya dan ada orang yang menjadi penanggung jawab, orang-orang yang paling kita yakini paham juga, Imam Malik dan Imam Syafi'i juga melakukan itu. Ya sudah. Nah, kita kalau mau ikut itu boleh. Atau kita memilih pendapat yang lain. Bagaimana pendapat Imam Hanafi? Ini gurunya Imam Malik yang lebih senior lagi. Kata beliau mansukhun wa bid'ah. Ternyata pendapat Imam Hanafi, ini mazhab yang paling senior, mengatakan bahwa kunut subuh itu memang pernah dilakukan oleh Nabi, tapi sudah mansuh. Mansuh berarti apa? Sudah dihapus, nggak berlaku lagi. Wa bid'ah, dan itu dianggap bid'ah. Gimana kalau seperti ini? Kan perbedaan ini kan gurunya Imam Malik. Imam Malik mengatakan sunnah. Kemudian muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah. Tapi menurut Imam Hanafi ini sudah dimansuh hukum. Dan itu bid'ah. Nah, itu menurut pendapat ini. Kemudian hadis-hadisnya ini, di antara hadis yang terkenal adalah hadis dari Abi Malik al-Ashja'i. Qala, jadi ada seorang tabi'in namanya Abi Malik al-Ashja'i, bertanya kepada bapaknya. Bapaknya seorang sahabat. Bapaknya namanya Tariq bin Ashim. Kemudian si Malik al-Ashja'i bertanya, "Ya Aba, innaka qad shallaita khalfa Rasulullah sallallahu wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah nahwan min 50 sana. Akanu yaqnutun." Jadi Malik al-Ashja'i ini bertanya kepada bapaknya, "Wahai ayah, bapak atau ayah kan sudah berjamaah atau sholat bersama Nabi, pernah bersama Abu Bakar, pernah Umar, pernah Utsman, pernah Ali, pernah, bahkan sudah kurang lebih 50 tahun sholat bersama mereka. Apakah mereka kalau sholat berkunut?" Kemudian bapaknya mengatakan, "Ai bunayya muhdas." Ini pendapatnya, kata bapaknya, "Wahai anakku, itu adalah muhdas, itu hal-hal yang diadakan." Jadi menurut ayahnya Abi Malik al-Ashja'i yang namanya Tariq bin Ashim ini, bahwa orang
Nabi dan para sahabat dan seterusnya mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu enggak kunut, itu hal yang baru. Nah, ini pendapatnya, ini hadis juga yang akhirnya ini mungkin dipilih oleh sebagian yang enggak mau kunut. Ya nggak apa-apa kalau mau milih ini, cuman jangan nyala-nyalain bahwa yang kunut itu dianggap bid'ah. Ini kan pilihan. Wa ujiba, walaupun pendapat hadis ini dijawab oleh orang yang tidak setuju, oleh ulama yang tidak setuju, bahwa orang tua dari Abi Malik, Tariq bin Asim ini orang yang sedikit periwayatannya dari Nabi. Dan dia tidak dikenal orang yang mulazamah kepada Nabi. Dan juga tidak ada juga maksudnya mungkin juga dia itu orang yang salah di dalam mengambil kesimpulan, karena beliau di sini menganggap bahwa dia sudah pernah sholat dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua tidak kunut, atau mereka itu menganggap bahwa kunut itu diadakan. Tapi dibantah, apakah ini benar orang itu bisa sepenuhnya diyakini, karena dia tidak dikenal sebagai orang yang mulazamah kepada Nabi. Jadi apakah termasuk orang yang betul-betul dikenal dia selalu bermulazamah atau selalu dekat dengan Nabi, belajar dengan Nabi? Enggak tinggal ternyata itu. Dan dia dia itu bisa diyakini bahwa dia itu orang-orang yang betul paham bagaimana dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Artinya hadis ini juga dibantah. Jadi tidak langsung kita simpulkan bahwa karena Tariq bin Asim mengatakan bahwa itu baru, kemudian kita langsung. Pernah itu juga perdebatan di medsos panjang kaitannya dengan apakah kunut atau tidak kunut itu ya. Karena kelompok yang mengatakan sunnah Nabi Muhammad selalu kunut sampai akhir hayat, dengan ini pendapat Malik al-Asy'ari yang bertanya kepada ayahnya bahwa itu sesuatu yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal ini berarti madhab yang terakhir, ya, madhab yang paling junior, yaitu termasuk muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kata beliau, la yaqnutu illa fin nazilah. Maka beliau katakan tidak berkunut. Jadi ini maksudnya pembahasan masih kunut subuh ya, tidak berkunut subuh kecuali ada nazilah. Nazilah itu tadi ada sesuatu hal, ada perkara-perkara yang menimpa musibah, kejadian penting yang menimpa umat Islam, perang, bencana dan seterusnya. Makanya kemudian kata beliau, kalau nggak ada hal-hal kayak gitu, nggak usah kunut. Makanya kemudian ada orang yang berusaha beristihad. Ya kan setiap saat banyak musibah-musibah umat Islam menimpa. Makanya boleh juga kunut yang standar. Kunut yang standar itu adalah sampai Allahumma hdina fi man hadayt selesai. Nanti ditambah dengan nazilah. Tambah dengan mendoakan orang Palestina, mendoakan musibah saudara-saudara kita yang timpa bencana. Nah itu jadi dua-duanya kena kunutnya. Jangan, ini sebetulnya mengikuti Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan gak usah kunut kecuali ada nazilah. Makanya kalau kita kunut kemudian ditambahkan doa nazilah itu adanya doa untuk mendoakan kejadian khusus, itu akan menjadi solusi. Tapi intinya ini perkara fikih ijtihadiyah yang antara satu dengan yang lain itu memang terjadi perbedaan pendapat, dan kita sebagai user itu artinya sebagai konsumen istilahnya ya. Jadi kalau dalam beragama itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi itu orang-orang yang punya kapasitas, punya wewenang, otoritas untuk berijtihad. Dia itu punya ilmu-ilmu yang cukup untuk memahami ayat, memahami hadis, lalu dia menyimpulkan. Kalau orang seperti ini, dia harus ikuti keyakinannya.
Pokoknya dia berpendapat bahwa kunut itu hukumnya sunnah, ya udah dia harus komitmen karena orang ini sudah punya kapasitas sebagai orang yang punya derajat berijtihad. Kita nggak ada di sini, belum ada. Mungkin ulama-ulama yang khusus. Kemudian yang kedua di bawahnya itu orang beragama itu namanya derajat muttabi'. Jadi yang pertama mujtahid, yang ke bawah namanya muttabi'. Muttabi itu berarti orang-orang yang hanya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh para gurunya atau para ahli ilmu. Tapi ada dalilnya, dia tahu dalilnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah, ini dalilnya. Itu namanya muttabi. Imam Ahmad mengatakan tidak kunut kecuali nazilah, ini dalilnya. Itu namanya muttabi. Nah, kita itu paling bisa mencapai ini. Kalau kayak gini kita itu berarti bagaimana? Berarti kita tadi yang saya bilang, ini kita milih yang menurut kita paling meyakinkan, paling saya milih Imam Syafi'i saja nih dalilnya. Ini kita. Tapi konsekuensinya kalau kita seperti ini, nggak boleh menyalahkan yang lain. Kalau kita tingkatannya masih ini, kita boleh milih salah satu dan tidak boleh menyalahkan yang lain. Karena ketika kita menyalahkan yang lain, artinya kita menganggap diri kita itu sudah tahu, punya kemampuan berijtihad untuk menentukan kesimpulan. Kemudian yang di bawah lagi namanya muqallid. Muqallid itu orang yang dalam beragama itu taklid. Taklid itu artinya pokoknya nggak mau tahu dalilnya, yang penting saya ikut saja. Kalau saya kata guru saya ini dan dia sudah menjelaskan ini, saya memang tidak tahu dalilnya gimana. Yang penting kalau guru saya katakan ini, ya sudah ikut. Boleh nggak dalam beragama? Boleh. Dan kita banyak itu terjerumus kepada ini. Cuman itu tercela saja. Bagusnya kalau orang beragama itu harus didasarkan kepada ilmu. Tapi kalau kita mengamalkan suatu agama itu nunggu ilmunya tahu dulu, dalilnya dulu, nanti kita banyak ketinggalan. Dan selama ini kita banyak melakukan amalan-amalan yang kita belum tahu dalil. Jadi boleh sebagai muttabi, tapi apa tadi, tidak menyalahkan yang lain. Atau kita boleh sebagai muqallid, orang yang taklid. Yang terakhir nih, kesimpulan terakhir. Jadi pendapat yang pertama tadi Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kita ingat-ingat ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah yustahabul mudawamah. Hukumnya sunnah muakkad dianjurkan untuk melanggengkan. Mungkin kayak yang dipilih di masjid ini. Ini selalu kunut apa enggak? Nah, ini dipilih ini. Kita milih sunnah muakkadah, tetap hukumnya tidak berubah, itu sunnah ya. Kalau ada orang nggak kunut, jangan sampai disalahin. Pulang lagi deh, karena nggak kunut imamnya, ini salah, ini bukan itu. Tapi dianjurkan mudawamah. Ini pilihan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang kedua tadi pendapat Imam Hanafi, hukumnya sudah dimansuh dan bid'ah. Kalau ada yang begini gimana, ya nggak salah. Nah, karena ini pilihan dia. Yang ketiga pilihan Imam Ahmad, tidak kunut kecuali ada nazilah. Nah, yang keempat ini yang juga bagus untuk dipilih. Ini pendapat Imam At-Tabari, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, dan juga beberapa ulama sekarang ya, ulama mutakhirin. Beliau katakan ya juzu fi'luhu wa tarkuhu. Boleh melakukannya, boleh tidak. Dua-duanya sunnah. Ini yang menurut saya. Jadi melakukan kunut juga sunnah, tidak kunut juga termasuk sunnah. Maksudnya sunnah itu maksudnya tidak kunut juga mengikuti sunnah, kunut juga mengikuti sunnah. Kenapa? Di sini disebutkan kalau dikatakan
Nabi Muhammad selama sholat subuh selama hidupnya kunut terus menerus juga tidak. Karena ada dalil mengatakan tidak kunut, ada yang mengatakan sudah dimaksud tidak kunut. Tapi kalau Nabi Muhammad dikatakan tidak pernah kunut subuh, tidak juga. Jadi ini yang menurut saya itu yang paling oke ya. Kalau Nabi katakan nggak pernah kunut selama hidupnya, enggak juga. Tapi kalau dikatakan terus menerus kunut juga tidak juga. Itu bagian yang menunjukkan di sini disebutkan ini sebagai dalil disebutkan wa yaquluna fi'luhu sunnah wa tarku sunnah. Melakukannya juga dianggap sunnah dan meninggalkannya juga sesuai dengan sunnah. Karena Nabi kalau dikatakan kunut terus menerus juga tidak, tapi kalau tidak pernah kunut juga tidak. Nah, maka di sini seperti itu. Ini disebutkan, inilah menunjukkan bahwa syariat kunut itu kita disuruh ada pilihan. Termasuk pendapat Imam Ahmad yang bagus sekali ketika ditanya di sini disebutkan, wahai Imam, bagaimana pendapat Anda, pendapat Tuan Guru bila ada orang sholat di belakang orang yang berkunut? Padahal beliau mengatakan tidak kunut, kecuali ada nazilah. Tapi suatu ketika ditanya, wahai Tuan Guru, wahai Imam Ahmad, kalau kami sholat di belakang imam yang berkunut bagaimana? Kata beliau, faqad kana al-muslimun yusalluna khalfa man yaqnut wa khalfa man lam yaqnut. Kata beliau, sungguh di Basrah dulu, di Basrah itu orang-orang itu banyak yang ikut sholat apa? Mereka itu orang-orang muslim sholat bersama orang yang kunut dan bersama orang yang tidak. Nah, ini saya ingin ada titik penekan di sini supaya kita tidak menyalahkan orang yang tidak kunut atau menyalahkan orang yang kunut, tapi ternyata dua-duanya berdalil. Makanya kalau yang dikatakan di sini tidak kunut juga tidak bertentangan dengan sunnah, kunut juga tidak bertentangan dengan sunnah. Kalau Nabi Muhammad dikatakan kunut terus selama hidupnya, enggak juga karena dalilnya mengatakan tidak. Tapi kalau dikatakan Nabi enggak pernah kunut subuh, enggak juga. Berarti selesai. Nah, ini berarti kita ini lebih gampang. Terutama kalau kita berjamaah, ya udah kalau jamaah kita dapat imam yang kunut, ya sudah itu. Jangan ngeyel. Ngeyel itu begini sendiri. Atau ngeyel sebaliknya, gara-gara imamnya enggak kunut kita maksakan kunut sendiri. Namanya ngeyel. Jadi gimana? Kalau imamnya kunut kita kalau imamnya enggak kunut ya enggak usah ikut. Imam Ahmad saja yang paling pinter nih, hadis itu begitu paham. Ditanya, wahai Tuan Guru, kalau ada orang bermakmum kepada imam yang kunut bagaimana? Beliau menjawabnya dengan sangat logis. Dulu orang-orang muslim sejak dulu udah biasa sholat bersama imam yang kunut juga berjamaah mereka. Bersama imam yang tidak kunut juga ada selesai. Jadi itu barangkali ya pembahasan kita tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan tadi hal-hal yang hukum terkait dengan kunut. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga yang membatasi kita, insyaallah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya kembalikan kepada MC atau langsung saja. Silakan bagi yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, bila ada yang tidak jelas, monggo. Kalau udah pinter semua langsung. Oh, ada berarti oke. Ya itu tadi sebetulnya memang itu mungkin tidak sampai batal sholatnya, tapi itu menyalahi orang yang lebih pinter. Orang yang lebih pintar, Imam Ahmad yang hafal ribuan hadis begitu, jadi imam madhab aja beliau berpendapat begitu. Dulu sudah sejak dahulu kala orang-orang itu biasa kunut kepada, biasa berjamaah kepada orang yang
kunut dan kepada orang yang tidak kunut. Ya kalau saya tadi yang paling aman tadi, kalau kita sebagai makmum tinggal ikutin saja imamnya. Karena apa? Maju'ilal imamu, kata Rasulullah SAW dalam hadis, maju'ilal imamu illa liyuktama bih. Tidaklah seorang imam ini dijadikan pemimpin kecuali untuk diikuti. Kalau kita dari awal sudah komitmen saya akan berjamaah dengan si fulan, apapun yang dilakukan fulan ketika itu tidak keluar dari kerjaan sholat ya kita ikuti. Dia takbir kita takbir, dia ruku kita ruku, dia sujud kita sujud, dia kunut kita kunut, gitu. Itu hukum asalnya. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, kita juga tidak mengatakan dia itu batal. Ya mungkin khilaful aula saja, menyalahi keutamaan. Kalau kita katakan batal, kita juga nanti salah ya, dalilnya harus jelas. Karena memang masalah kunut itu masalah yang terjadi khilaf. Makanya kalau ada yang berbeda ya kita tidak bisa menjustis ya sebagai orang yang batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oh, mari. Iya. Iya. Kalau dalam fikih Syafi'iyah begitu. Jadi orang lupa kunut dan lupa tahiyat awal itu dianggap sebagai sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu artinya sunnah yang bagian dari sholat yang menurut dia itu kalau lupa atau kelewatan itu disunnahkan. Jadi tetap aja sujud sahwi itu disunnahkan sujud sahwi. Kalau lupa kunut atau lupa tahiyat, menurut sebagian aqwalus Syafi'iyah, pendapatnya mazhab Syafi'i itu disunnahkan sujud sahwi. Tapi namanya disunnahkan, kalau mau juga monggo. Kalau lupa enggak sujud sahwi itu udah kunutnya lupa, nanti mau sujud sahwi menjelang ini lupa juga. Kan suka ada gitu kan? Ya udah kalau gitu saya kailot nih. Ya udah nanti menjelang salam saya mau sujud sahwi. Ternyata lupa juga. Ya sudah. Kita udah assalamualaikum udah selesai, nggak usah diulang. Karena baik sujud sahwinya maupun kunutnya hukumnya sunnah. Sunnah itu dikembalikan kepada kaidahnya yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Sesuatu yang pelakunya dapat pahala dan tidak dosa yang meninggalkannya. Ya sudah dikembalikan ke itu saja. Jadi monggo mau pilih itu juga boleh. Kalau kita pokoknya lupa kunut atau lupa tahiyat awal kita mau sujud sahwi ya boleh. Tapi tetap sujud sahwinya itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik, waktu juga yang membatasi kita, insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya kembalikan ke MC atau langsung tutup saja. Baik, mari kita sama-sama akhiri kajian kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita, memberikan kita ilmu bermanfaat, memberikan istiqomah untuk mengamalkan kita. Mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.